Halo semuanya, perkenalkan, aku si Tengkorak, dan aku akan jadi tutor dan teman belajar barumu yang seru. Bersama tablet canggih ini, kita akan menjelajahi banyak hal seru dan menarik. Jadi jangan lupa ikuti aku ya. Kita mulai petualangan belajar kita sekarang. Kalian pernah kepikiran gak sih? Kok bisa? Mengapa jaringan kadang lemot, kadang ngebut? Jawabannya ada di topologi jaringan. Di video ini, kita akan membahas jenis-jenis topologi jaringan. Pertama, topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung pada satu kabel utama. Data yang bergerak seperti bus ini berhenti di setiap terminal. Namun, topologi ini memiliki suatu kelemahan, yaitu jika kabel utama putus, maka semua terminal yang terhubung ke kabelnya juga ikut putus. Tentu hal ini akan memperlambat pengiriman data atau pesan. Kelebihan topologi bus yaitu hemat biaya, instalasi sederhana, dan tidak membutuhkan perangkat tambahan yang mahal. Selanjutnya, ada topologi star dan ring. Keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan media transmisi kabel untuk menghubungkan perangkat satu sama lain. Topologi star terhubung ke satu pusat, kontrol mudah, performa baik, dan gangguan mudah diisolasi. Tapi pusat jadi single off point, jadi kabel lebih boros. Topologi ring adalah jenis jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung membentuk lingkaran. Kelemahan topologi ring adalah jika satu kabel putus, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Topologi mesh adalah jenis jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya, sehingga terdapat banyak jalur komunikasi. Jika ada sistem putus, maka sistem otomatis reload. Cell healing bikin koneksi tetap nyambung tanpa panik. Kelebihan, redundansi tinggi, skalabilitas mudah, latensi lokal rendah. Catatan, perangkat lebih banyak, konfigurasi dan manajemen lebih kompleks. Bedanya, jaringan infrastruktur, semua klien terhubung ke satu poin. Ad hoc, perangkat saling terhubung langsung tanpa pusat. Contoh, kampus pakai mesh antar app untuk cakupan luas. Di lapangan, sensor IoT ad hoc berbagi data tanpa basis station. Selanjutnya ada komunikasi data. Komunikasi data terbagi menjadi 5 komponen komunikasi: pengirim, penerima, pesan, media transmisi, dan protokol. Pengirim, sumber informasi atau pengirim data. Penerima, orang yang menerima informasi atau data. Konten, isi pesan atau data yang dikirim. Media transmisi, jalur penyampai pesan, media, kabel, gelombang radio, cahaya, menentukan kecepatan dan kehandalan. Protokol itu aturan. Tanpanya, perangkat bisa bicara bahasa berbeda dan pesan gagal terkirim. Selanjutnya, walkie-talkie dan telepon. Apa sih bedanya? Kita bedah simplex, half duplex, dan full duplex dengan analogi sehari-hari. Simplex itu seperti radio, satu arah, pengirim ngomong, penerima cuma bisa dengar. Tidak ada balasan di jalur yang sama. Half duplex kayak walkie-talkie, dua arah tapi bergantian. Tekan tombol bicara, lepas tombol, baru dengar. Full duplex itu telepon dua arah sekaligus. Kamu bicara sambil mendengar, tanpa menunggu giliran, lebih cepat dan natural. Protokol itu aturan main. Tanpa protokol, perangkat bisa bicara bahasa berbeda. Hasilnya kacau, pesan nyasar. Bayangin 2 orang, satu pakai bahasa A, satunya B. Mereka saling teriak tapi tidak paham, karena aturannya belum disepakati. Begitu protokol disetujui, format timing, error checking, barulah pesan mengalir rapi. Entah simplex, half, atau full duplex. File gede dikirim sekaligus macet, delay, rawan error. Solusinya, paket switching. Potong jadi paket-paket kecil. Kenapa dipotong? Lebih cepat, stabil, gampang dialihkan saat macet, kompatibel lintas perangkat, pengaturan gampang. Anatomi paket, header berisi alamat,
Payload isi data, trailer cek error. Lihat A, B, C. Tiap paket pilih jalur berbeda, tapi tujuannya sama. Sampai tujuan, paket disusun ulang urut. Data tetap utuh, tepat, koneksi stabil, dan aman. Selanjutnya ada LAN versus WAN. Apa bedanya? LAN itu lokal, kabel WiFi jarak pendek, kecepatan tinggi, atensi minim. WAN itu lintas kota hingga negara, lewat ISP, router, bahkan kabel bawah laut. Di LAN, paket cuma beberapa hop. Di WAN, hop lebih banyak, lebih mahal. Untuk mobile transfer besar, gaming, pilih LAN. Kantor cabang, kerja jarak jauh, pakai VPN SD-WAN. Seringnya hybrid menang. LAN cepat di dalam, WAN mampu digunakan untuk jarak jauh. Lalu, gimana sih caranya paket bisa kekirim dalam satu kali klik? Begini caranya. Kalau paket semuanya disimpan dalam satu titik, semuanya bisa rusak. Makanya kita pakai paket switching. Ide cemerlang ini memecah file besar menjadi potongan-potongan kecil yang disebut paket. Setiap paket diberi label unik. Jadi meskipun mereka terpisah, mereka tahu urutannya dan kemana harus pergi. Paket-paket ini dikirim secara mandiri melalui jalur yang paling efisien di jaringan. Bisa berbeda-beda jalurnya loh. Tujuan mereka digabungkan lagi sesuai urutan labelnya adalah agar efisien dan aman. Inilah cara internet mengirim data kita setiap hari. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai anatomi paket data itu sendiri. Anatomi paket terdiri dari beberapa komponen. Pertama, header. Bagian ini berisi alamat pengirim dan penerima, seperti label paket pos. Kedua, payload. Inilah isi paketnya, potongan kecil dari file besar yang ingin kita kirim. 3. Trailer. Bagian terakhir ini berfungsi untuk memeriksa apakah ada kesalahan data saat pengiriman. Dengan ketiga ini, paket data bisa berjalan aman dan tepat sasaran. Mudah diingat bukan? Lalu bagaimana paket data yang dikirim bisa sampai ke tujuanmu? Katakanlah paket A, B, dan C punya rute yang berbeda di internet. Mereka berkelana melalui jalur yang paling efisien di saat itu, seperti jalan tol, jalan raya, atau jalan setapak. Tapi semuanya menuju satu tempat yang sama. Tapi apa yang terjadi jika mereka sampai tidak berurutan? Jangan khawatir, ada proses cerdas yang namanya reassembly. Komputer penerima akan menyusun kembali potongan-potongan data ini dengan tepat, seperti menyusun puzzle, hingga menjadi lengkap semula. Nah, selesai, data sampai dengan aman dan utuh. Inilah keajaiban teknologi komunikasi digital yang kita rasakan saat setiap hari. Lanjut, kita bahas perbedaan utama sirkuit switching dan paket switching. Kita pakai analogi yang gampang banget. Pertama, sirkuit switching. Bayangin ini jalur kereta api pribadi. Satu jalur khusus untuk satu komunikasi. Jadi stabil dan cepat. Nah, paket switching ibarat jalan raya umum. Data dibagi jadi paket-paket kecil yang bisa pakai jalur berbeda dan berbagi jalan. Jadi, sirkuit switching bagus untuk koneksi stabil, kayak telepon, tapi kurang efisien. Paket switching lebih efisien dan fleksibel untuk internet, meski bisa ada jeda. Kira-kira udah ngerti kan perbedaannya? Kamu bisa pilih metode paling cocok untuk kebutuhan jaringanmu. Lanjut, gelombang versus si biner, analog versus digital. Apa bedanya? Analog itu kontinu, gelombang sinus halus naik turun mengikuti perubahan asli, seperti suara manusia atau suhu. Digital itu diskrit, pusat kotak 0 dan 1. Sinyal diambil sampel, lalu dikodekan jadi deretan bit. Noise analog jadi berdesis atau terdistorsi. Digital bisa memeriksa koreksi kesalahan, sehingga data tetap terbaca jelas. Analog respon cepat tanpa konversi, tapi mudah menurun saat jarak jauh. Digital butuh konversi, namun mudah dikompresi dan disalin tanpa degradasi. Contoh, gitar ke ampli itu analog. Streaming, Wi-Fi, serat optik itu digital. Keduanya sering ketemu di perangkat kita. Ringkasnya, analog kontinu dan natural, digital diskrit kuat terhadap noise. Kamu bisa pilih sesuai kebutuhan transmisi. Lalu, kenapa sinyal digital terasa lebih jernih? Apa penyebabnya? Analog itu kontinu.
Sedikit gangguan kecil langsung ke bawah, hasilnya desis atau pecah. Sedangkan digital pakai 0 dan 1 dengan ambang. Gangguan kecil diabaikan, data tetap benar. Selama sinyal lewat ambang benar, nilainya aman. Terus, sinyal digital bisa diregenerasi, bentuknya dipulihkan. Repeater mengutak-atik lagi tepinya. Kualitas terjaga meski jauh. Suara dikirim melalui ADC, sampling berkala kayak foto beruntun per detik, lalu dihitung dan dibulatkan ke level terdekat. Nilai-nilai itu jadi deretan kode bit, dikodekan, dikemas jadi paket, melesat di internet. Di ujung ada AC yang mengubahnya kembali menjadi suara. Hasilnya, VoIP, streaming, dan meeting online tetap jernih. Kalau kalian lagi nelpon, tapi dengar suaranya kadang bening, kadang berisik. Itu ada kaitannya sama amplitudo dan gelombang. Kalau amplitudonya tinggi, gelombang makin tinggi. Akibatnya, energi makin besar. Kita bisa menempelkan informasi dengan mengubah tinggi gelombang pembawaannya. Frekuensi itu seberapa rapat gelombang per detik. Semakin rapat gelombang, makin tinggi nadanya. Informasi juga bisa dititipkan dengan mengubah frekuensi. Bedanya, AM mengubah amplitudo, sedangkan FM frekuensi. Noise lebih sering mengganggu amplitudo, jadi FM lebih tahan gangguan. Sekarang bayangin spektrum seperti jalan raya. Jalur sempit bikin antre. Jalur lebar bikin banyak data melaju cepat. Tapi jalur itu terbatas dan diatur. Kita perlu efisien. Pilih modulasi, kompresi, dan kanal yang pas untuk kebutuhan. Jadi frekuensi, amplitudo, dan bandwidth bareng-bareng ngantar informasi. Lalu, gimana caranya bisa banyak percakapan melalui satu kabel? Jawabannya, multiplexing. Multiplexing menggabungkan banyak sinyal ke satu jalur. Efisien, lebih sedikit kabel, kapasitas jalur maksimal, dan komunikasi tetap lancar. Membagi percakapan berdasarkan frekuensi. Jadi, tiap percakapan berada di kanal koneksinya sendiri, berjalan bersamaan tanpa saling ganggu. TDM membagi berdasarkan giliran waktu. Semua percakapan kabel yang sama bergantian sesuai waktu, seperti antre. Switch kerja dalam satu gedung menghubungkan perangkat di jaringan lokal. Router menghubungkan antar gedung, memilih rute terbaik menuju jaringan. Satu switch banyak jaringan itu adalah virtual LAN. Kita membagi jaringan secara logika tanpa menambah perangkat. Bayangkan satu gedung dinding holografik memisahkan ruangan. Port tertentu masuk VLAN 10, yang lain VLAN 20. Broadcast dari VLAN 10 tidak menembus VLAN 20. Keamanan naik, kebisingan kurang, performa lebih stabil. Lalu, bagaimana mengirim banyak VLAN melalui satu kabel? Gunakan rang. Setiap frame diberi tag 822 agar warna tetap terpisah. Butuh pindah tim? Tinggal ubah port ke VLAN yang tepat, tanpa cabut kabel, tanpa ubah topologi. Sekarang, statistical multiplexing. Jalur dibagi menjadi dinamis. Yang aktif mengirim data akan mendapatkan porsi lebih besar. Saat pengguna berhenti, porsinya kembali dibagi. Hasilnya, pemakaian kanal efisien, antrian jadi lebih pendek. Jadi, VLAN menata ruang, statistikal sementara multiplexing mengoptimalkan arus. 1 bit saja salah, komputer bisa tahu nggak? Ini parity bit, jumlah 1 harus genap atau ganjil. Kalau bit berubah, parity ikut berubah, ketahuan. Checksum itu ringkasan angka dari data kita kirim, datanya plus nilainya. Penerima hitung ulang. Kalau beda, data rusak. CRC lebih kuat pakai pembagian polinomial. Error beruntun pun terdeteksi, jauh lebih andal dari checksum sederhana. Flow control stop and wait. Kirim paket, tunggu ACK. Kalau gak datang, time out, kirim ulang. Kalau dapat oke, berikutnya langsung dikirim. Cara kerja stop and wait itu seperti mobil lewat. Berhenti, menunggu palang naik. Sangat lambat. Bayangkan jendela menyorot banyak paket yang bernomor. Selama dalam jendela, pengirim boleh ngirim terus.
Ukuran window menentukan berapa paket boleh in-flight. Lebih besar tipe data makin penuh, throughput meningkat. Saat ACK diterima, jendela bergeser maju. Slot kosong terisi paket baru, laju transfer tetap cepat. Kalau satu paket hilang di tengah jalan, penerima mendeteksi celah nomor. Muncul duplikat ACK atau timer habis. Inilah ARK go back dan mengirim ulang paket yang hilang. Hingga seterusnya, selective repeat cukup kirim yang hilang saja. Kesimpulannya, jaringan komputer dan internet saling terhubung satu sama lain. Keenam komponen utama saling melengkapi kekurangan. Tanpanya, kita mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan teman secara online. Jika kalian suka, jangan lupa like, follow, dan subscribe agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Bye!